dan dia sebagai Mesias. Kemudian orang tersebut, misalnya dia menerima Yesus sebagai sang Mesias, menjadikan dia sebagai suri tauladannya, sebagai pemimpin hidupnya, untuk hidup seperti yang diteladani oleh Yesus, tanpa dia nerima Tritunggal. Iya. Tanpa dia nerima Tritunggal, konsep-konsep yang seperti itu, duinatur, begini, keilahian, kemudian kemanusiaan, mumet dia. Kira-kira cukup sampai di situ saja, kira-kira dia diselamatkan nggak? Saya selalu akan mengatakan saya tidak akan menjadi hakim atas orang. Kalau saya orang dia mau nggak percaya konsep-konsep rumusan, nggak percaya konsep-konsep mumet gini, dia tinggalkan itu semua, ditinggalkan oneness, tinggalkan Tritunggal, tinggalkan. Ini skornya 2-0. Ini tidak bisa memberikan keyakinan dia diselamatkan. Yang ini bisa memberikan keyakinan diselamatkan. Itu dalam satu teknik pengajaran itu harus penting, itu memberikan keyakinan kepada penonton. Kalau ini aja nggak bisa memberikan keyakinan, bagaimana orang bisa percaya? Siapa tinggalkan ini, asal dia hidup seperti Kristus hidup, saya berani mengatakan dia akan diselamatkan tanpa dia harus rumet-rumet mikirin Tritunggal, tanpa mikirin hipostasis union. Menurut saya loh. Iya, nggak apa-apa. Lalu kemudian apakah kita apakah kita menyayangkan begitu saja para martir yang telah mati mempertahankan iman kita ini? Maksudnya? Dia berlindung di balik martir karena dia nggak bisa lagi membantah Edis. Dia berlindung di balik bapak-bapak gereja yang udah martir, seolah-olah bapak-bapak gereja yang udah martir itu mendukung pernyataan Elia. Kan belum tentu, dia kan nggak kenal Elia. Ya, para martir itu rela mati martir semua demi mempertahankan semua yang kita jabarkan hari ini. Lalu Bang Edis mengatakan itu tidak perlu. Kenapa mereka maksudnya begini? Maksudnya begini, kenapa mereka maksudnya mati? Ya, mempertahankan iman kita, Kristen. Mempertahankan dari siapa? Dari ajaran-ajaran sesat. Maksudnya gimana mereka? Epifanius dari Salamis, Bang Edis, itu saking berbahayanya aja. Tuhan Yesus saja bilang apa? Kalau seseorang ini menyesatkan kamu, lebih baik dia diikatkan batu kilangan dan mati. Ketika seseorang tidak memberitakan Tritunggal, apakah itu menyesatkan? Nah, kalau dia pada akhirnya beriman kepada Yesus yang bagaimana? Kan Anda harus bawa Tritunggal kan? Yesus yang ada di dalam Injil. Yang hidup setaat kepada Bapa di surga. Iya. Yesus yang ada dalam Injil itu anak Allah atau bukan? Anak Allah. Ya udah, itu udah Tritunggal. Anda harus jelaskan itu. Mengapa dia anak Allah? Allah itu beranak atau gimana? Kalau di situ bukan itu yang saya maksudkan, Yang saya maksudkan itu Tritunggal, yang saya maksudkan adalah seperti yang saya bilang kemarin loh. Yesus harus ada kepribadian ilahi, harus ada keturunan lain sebagai gini, Bang Edis. Bang Edis harus tahu membedakan apa tentang Tritunggal teologi, apa kristologi. Ketika kita berbicara Yesus menjadi manusia, dia punya dua kodrat sesuai dengan konsili Kalsedon dan lain sebagainya. Itu sudah dalam ranah kristologi. Itu sangat penting. Memang itu sangat penting. Tetapi akarnya kita harus tahu dulu, yaitu apa Tritunggal. Kalau kita nggak, justru Tritunggal itu adalah konsep yang dipikirkan manusia, Elia. Itu bukan akarnya itu Bible, nggak ada lain dari Bible. Tritunggal, Bang Edis, Alkitab ini kita nggak akan paham. Kenapa? Alkitab ini syarat dengan Bapakku, Bapamu, akulah dia, anak Allah. Dia rohnya telah mengasihi begini-begini. Kalau orang membaca itu lalu tidak diberi penjelasan Tritunggal terlebih dahulu, mereka tidak mengerti. Bagaimana mereka bisa memahami Bapakku, Bapamu, ya Allahku, Allahmu. Lalu kemudian roh Allah begini, lalu Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Kalau mereka tidak diberitahu dulu bahwa
Ini semua alasannya untuk bisa ngerti, kamu harus ngerti Tritunggal. Oke, kalau misalnya dia nggak ngerti itu, kalau dia fokus mata dia hanya tertuju bagaimana dia hidup ya seperti tetap Tuhan yang teladan. akan menjadi hakimnya dia. Tuhan yang jadi hakimnya dia, bukan kita. Oh, kalau Tapi tugas kita, Bang kalau seperti Edis, itu jawabannya salah. saya lega. Cuman tadi saya dengar omonganmu kalau tidak percaya Trinitas, Tritunggal katanya masuk neraka itu tadi. Saya nggak mengatakan nggak percaya Tritunggal masuk neraka. Di Sesat mana? tadi Coba kau kamu bilang, tunjukin. Kamu relay. Tadi ketika kita- No. Kamu relay videomu ini di mana saya mengatakan tidak percaya Ulang-ulang Tritunggal ke neraka. Saya hanya mengatakan kalau kamu tidak menjelaskan Tritunggal dalam penginjilanmu, kalau Bang Edis mengatakan seperti itu, justru itu yang akan menyandung imannya dia. Karena tanpa Tritunggal, Justru kalau saya kasih tahu Tritunggal dia malah mumet gimana? ya masalah dia mumet atau tidak mumet itu tanggung jawab kita yang menginjili mereka. Kalau Jadi misalnya jangan saya tidak, berorientasi. kalau misalnya dia tidak Gini, saya Bang bebani, Edi, jangan misalnya dia tidak saya berorientasi. bebani dengan Tritunggal gimana? Saya tidak membebani dengan dia Tritunggal. Saya hanya bilang gini. Kita membohongi mereka, kita nggak jujur Kalau dong. menurut saya enggak loh. Kalau saya Nggak bilang boleh begini. gitu. Kenapa? Gini. Ya, mungkin di tugas situ bedanya kita, El. Kalau saya Ini kalau di Islam ini ibaratnya Al-Quran, kalau nggak ada hadis nggak bisa begini, nggak begitu, bidat, sesat. Nah begitulah kalau nggak ada hadis. Kalau di Kristen ini, kalau menurut Eli ya, kalau Bible itu dijelaskan secara Injil sederhana seperti dikatakan Edis, itu nggak bisa, harus pakai hipostasis union, harus ada dogma segala macam baru lengkap. Itulah, itu kan tambahan manusia loh, konsep manusia. kita itu begini kalau Gini. kalau sedikit ya, Nah, sedikit. bentar. Kalau Rasul Petrus mengatakan kita harus mempertanggungjawabkan iman. Tritunggal itu masuk nggak dalam iman kita? Masuk. Kalau itu masuk dalam iman kita, maka kita harus secara jujur, Bang. Poin kita itu bukan kita itu dianggap benar, bukan karena seberapa banyak orang yang kita jadikan jadi Kristen, Oke, bukan. baik. Karena jumlah itu bukan orang. Loh, gimana sih, itulah buahlah Elia. Apa kata Yesus, apa jadikanlah semua bangsa dan muridku. Ya kalau udah jadi itulah buahnya Elia. Maksudmu cuma ngoceh-ngoceh doang, cari follower, cari gift. Gimana sih? Orientasi yang menjadi orientasi kita adalah iman mereka benar atau tidak. Baik. Tuhan tidak peduli tentang jumlah. Baik, El. Yesus Kristus aja, para murid aja banyak yang mundur, dia malah nantang Petrus. Oke. Kamu nggak mau pergi juga? Baik, Kan El. nggak begitu. Oke, baik. Ini kesimpulan ya, biar kita nggak ini ya. Teman-teman jangan menganggap ini sesuatu yang nilainya itu Betul. negatif, tapi Bayangkan. ambil ini sebagai Di situ sesuatu yang mengalah positif. loh, di sini Kalian mengalah sendiri ya. akan mengambil kesimpulannya. Gini El, ini permisalan aja nih, permisalan. Ada sidang orang masuk surga. Misal, nih, ini kita Saya nggak bisa berpendapat itu haknya Allah, Bang Edi. Saya nggak mengambil. bukan haknya gini, Tuhan. maksud saya begini. Menurutmu El, menurutmu yang difokuskan kalau ada seleksi orang masuk surga, menurutmu adalah apakah dia berpaham Tritunggal, berpaham Wanes, berpaham Saksi Yehova, berpaham Katolik, berpaham Protestan, berpaham ini Ortodoks dan lain sebagainya, atau apakah engkau sudah serupa dengan gambaran dari Tuhan kita yaitu Yesus? Menurutmu El, menurutmu yang menjadi titik fokus kekristenan itu mana El? Jadi keduanya, ketika Abang Edis mempertanyakan, apakah kamu udah menjadi serupa dengan gambaran Yesus? Loh, Yesus itu gambaran Allah yang tak kelihatan, itu Tritunggal itu. Oke, baiklah ya. Artinya teman-teman mengambil satu kesimpulan Iya kan? masing-masing ya. Tapi kalau yang saya tangkap begini, El. Gitu dong. Ya, Harus maksud, gitu. ya, maksud saya begini. Pasti, El, Yang saya ini. tangkap itu, El, banyak orang membebani orang dengan hal-hal kosmik yang sebenarnya orang tersebut Ya. tidak memahami dengan El, yang betul-betul terlalu banyak jelas. kosmik. Artinya begini, contoh ya, bapak-bapak gereja seperti Tertullianus. Tertullianus yang merumuskan hipostasis union, kemudian dia konsepkan pribadi pertama, pribadi kedua, pribadi ketiga. Dia saja itu meninggalkan ajarannya dia sendiri. Lalu bagaimana kita harus maksa orang supaya dia harus punya paham seperti itu? Makanya yang saya Enggak, bilang Bang. begini. Tritunggal sedikit, itu- sedikit El, biar saya lanjutin lagi, nanti bisa tanggapi. Gini, menurut saya ya El ya,
Kita ini nggak tahu dengan hal-hal yang kosmik. Bagaimana Tuhan Yesus sebelum turun ke dunia, dia ada sebelum inkarnasi, lalu bagaimana dia naik ke surga lagi. Kita nggak ngerti itu. Yang ditugaskan kepada kita itu adalah, wahai murid-muridku, anak-anakku yang kukasihi, apakah sudah Ya, hidup betul. sesuai dengan Kata Bang teladan Arman. Kristus? Tritunggal Apakah itu kita cuma konsep manusia, betul. ini sudah mirip seperti Yesus, atau malah kita ini mirip sama itu tetangga sebelah itu yang di kuburan sana itu kan Justru konsep-konsep ini yang memecah belah kekristenan. Satu berpaham Wanes, satu berpaham Tritunggal. Padahal Wanes sama Tritunggal bedanya cuma apa sih? Sedikit doang. Tapi berantamnya macam berantam Islam lawan Kristen. ini pesan ini yang saya sampaikan gitu loh. Kamu mirip siapa? Mau mirip Mahmudin apa mau mirip Yesus? Kalau kamu mau mirip Mahmudin, ya kamu seperti itu jadinya. Tapi kalau kamu mirip dengan Tuhan Yesus, hidup taat, tunduk, setia kepada Bapa di surga, maka kamu akan diselamatkan. Nggak peduli kamu nggak ngerti Trinitas kek, nggak ngerti Wanes kek, nggak ngerti. Menurut saya itu nggak masalah, El. Itu pesan itu yang saya sampaikan. Cuman sekarang banyak orang harus memaksakan. Kamu harus paham nih, hipostasionon. Oh, kamu harus paham duinatur nih. Menurut Ini saya orang nggak Edis, ngakuin itu, menurut saya nggak masalah kok. saya mengapresiasi usaha Bang Edis, keprihatinanmu untuk kemudian menginjili orang. Saya mengapresiasi itu. Karena bagaimanapun mungkin, saya nggak tahu mungkin secara kuantitas bagaimana, mungkin banyak orang yang dari seberang jadi Kristen, itu betul. Saya nggak tahu kebenarannya bagaimana ya, tapi faktanya ada 4-0 udah skor. gitu. Karena beberapa kali saya Udahlah pelayanan ke Elia. luar daerah, Kau jam terbang kau pun masih berapa tahun lah di dunia apologet. Di situ udah makan asam garam. Udah berapa tahun dia berdebat, dunia debat aja berapa tahun, dunia mempelajari berapa tahun. Makanya dia tinggalkan itu sekte-sekte apa dogma-dogma, nggak ke situ poinnya, nggak dapat poinnya lo Elia. Makanya Bang Juma itu satu-satunya apologet yang diakui Bang Juma itu cuma Edis TV. Nggak pernah dia bilang Elia Marot, nggak pernah. Bang Juma itu kan ukuran tertinggi lah untuk umat Islam. Emang ada lagi yang lebih tinggi dari Bang Juma? Kan nggak ada. saya menemukan orang yang tersadarkan bahwa ajaran mereka harus gini. Kalau saya bilang kita Nah, kata harus itu saya nggak setuju. Kalau dia harus, saya nggak setuju. Ya, makanya dengar dulu. Ketika dia mengatakan dirinya adalah seorang Kristen, dia beriman kepada Tuhan. Bukankah imannya dia itu seharusnya iman yang timbul dari cinta dia kepada Tuhan? Bukankah itu sebenarnya yang membuat dia harus mencari terus kerajaan Tuhan? Padahal Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan. Waktu yang menjawab, bro, lihat banyak orang Kristen nanti kecewa. Loh, nggak juga lah. Kita ada aja loh. Justru di roomnya Elia itu banyak kali hujatan dari orang Kristen sendiri. Allah, bulu kerajaan Allah. Bulu kerajaan Allah. Kita harus mencari kebenarannya. Kebenaran apa yang diajarkan Yesus ini. Coba. Ketika Yesus mengatakan, Elia selalu menyatakan kebenaran dari Yesus ini. Edis membacakan selalu firman-firmannya. Ayat-ayat yang tertulis dibacakannya. Mau kebenaran yang mana lagi? Masa konsep kebenaran yang paling benar? Ya dalil yang dibacakan lah. aku dan Bapakku adalah satu. Aku adalah anak Allah. Ketika dia mengatakan di luar aku engkau tak bisa berbuat apa-apa. Akulah. Iya, Elia, RK, Joseph masih ingusan. Iya, tapi sombongnya itu luar biasa loh. Di situ nggak pernah itu nyenggol-nyenggol orang, nggak pernah sebut-sebut nama, mana pernah dia. Padahal jam terbangnya udah tinggi. Makanya Bang Juma itu paling takut tuh sama Edis. Nggak pernah itu Bang Juma takut sama Elia Meron, nggak pernah. Sama RK nggak pernah. Sedangkan Unirip aja tiap hari bolak-balik debat sama si RK, saking nggak takutnya. Pokok anggur yang benar. Ketika teman-teman dari luar Kristen melihat ayat ini, maka seharusnya iman yang benar
tidak membuat mereka tersandung dengan ini, tapi justru iman mereka yang benar justru membuat mereka mau belajar ini artinya apa ya dan lain sebagainya. Dan kita sebagai pengajar apologet, saya nggak mengatakan saya Edis karena paham Al-Quran bang. Jadi maksudmu kiamat paham Al-Quran, Christian Prince paham Al-Quran, mata pisau paham Al-Quran, tapi ada nggak yang berbuah? Ngomong kosong, nol, jawabannya nol. Siapa mata pisau itu tahu itu tentang Al-Quran, kiamat tahu, ada nggak yang murtad? Ada, semuanya omongan doang. Yang murtad nggak ada, koin tambah banyak, harta makin banyak. Nah itulah kerjaan para dogmaters. mengajar dalam otoritas apapun, saya hanya orang yang berusaha mempertanggungjawabkan iman. Karena saya tidak pernah mewakili gereja apapun, saya tidak pernah dapat otoritas dari siapapun. Maka Bang Edis, di dalam iman mereka ini yang ingin terus belajar ini, maka kita sebagai orang dalam tanda kutip pengajar atau apologet, justru kita harus memberi penjelasan kepada mereka. Oh begini. Edis kalah sama Joseph. Kalah apa? Joseph itu kebanyakan narasi nggak nyambung. Bukan menghindarkan mereka dari apa yang terlihat sulit, lalu kita mengatakan, aduh, dia nggak mungkin nyampe ke situ, udah aku nggak jelasin. Itu bukan begitu sikap kita. Sikap kita adalah kita menjelaskan kepada mereka karena apa yang mereka imani itu, menuntun mereka kepada kepenuhan dari iman itu. Itu tugas Bang Edis, itu tugas saya, itu tugas kita semua, memberitahu. Begini ya, itu katanya tadi siapa berdebat, ada yang konsep yang salah. Yang namanya konsep buatan manusia itu pasti ada salah. Tapi kalau Edis dia nggak pakai konsep, langsung Alkitab yang dibacakan, nggak mungkin salah. Itulah kelebihannya. Jawab, Petrus mengatakan apa? Berilah Ya konsep ini Tritunggal, satu lagi Wanes, satu lagi apa? Pasti kan ada salah satu yang salah kan, benar nggak? Antara Wanes, Tritunggal, Saksi Yehova, pasti ada salah satu yang salah, nggak mungkin benar semua. Itu namanya konsep buatan manusia. Tapi kalau Edis, dia nggak memandang konsep apapun, dia bacakan Alkitab itu, apa yang tertulis, nggak mungkin salah. Pengucapan tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapanku ya dari Allahku yang Tritunggal itu. Maka kalau kamu tanya pengharapan yang ada dalam Yesus, kamu tanya sabda Yesus, Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahmu, ya kamu harus menjelaskan ini, bukan menghindarkan mereka dari penjelasan-penjelasan ini hanya karena Bang Edis takut mereka tidak sampai memahaminya. Lagi pula, bukan saya atau Bang Edis yang berkuasa membuat mereka paham, tapi kasih karunia daripada Roh Kudus. Apakah mustahil bagi Roh Kudus untuk memberitahu dan menyinari hati mereka? Tidak. Jadi kita jangan merasa karena penjelasanku begini maka dia bisa percaya. Karena penjelasanmu begini dalam hal itu saya setuju, El. Elia, kau tuh masih muda, perlu belajar lagi, perlu banyak jam terbang berdebat. Jangan main di dalam kata, dalam tempurung doang. Banyak kau berdebat sama Islam, biar kau paham maksudnya di situ apa. Penjelasan secara dogmatis itu gagal dalam penyebaran Injil. Banyak orang yang tersangkut, tidak jadi lock out dari Islam masuk ke Kristen. Karena apa? Karena otaknya udah mumet. Begini, El. Makanya dengar dulu, saya selesaikan ya. Jangan. Seolah-olah kita merasa mampu kita buat orang percaya. Enggak. Tugas kita nyatakan kebenaran, jadilah saksi. Masalah dia beriman atau tidak, itu urusan rohnya Allah. Apakah roh Allah berkenan menarik dia atau tidak? Kita tidak punya otoritas. Kita Enggak, yang lucunya ini Elia yang kenapa ngotot terus supaya Edis ikut dia. Yang lucunya Elia ini kan, Edis kan membacakan dalil Alkitab. Kenapa dia harus paksakan dia harus ngikut dogma? Kalau ikut Alkitab aja kenapa sih? Salah. Masa dia nyalakan orang ikut apa yang tertulis di Alkitab? lakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang Bang. Unfollow mata pisau agak kurang itu. Dia apa namanya, kebanyakan apa? Entertain. Dia kalau analisanya kurang tajam. Baik. Nah, jadi intinya pada waktu itu Ini saya melihat begini. Cari yang part 3.
Kita melakukan bagian kita, dia melakukan bagiannya. Itu doang, Bang Edis. Naik aja, Baik, saya naik. tanggapi Yang mau El ya. naik. Jadi, Hmm. jadi mungkin kita di sini agak sedikit salah paham nih El. Gini loh El, Iya, dalam ini hal itu bom saya bom KW. setuju. Saya anaknya Yang Pak saya Bom tidak Bom. setuju adalah Bukan bom bom ketika kamu mengatakan bahwa kalau kamu tidak memiliki konsep pemahaman seperti yang ini, bahwa ini harus begini, bahwa harus ada hipostasis union, kemudian harus ada duin. Edis parah, pendeta dibilang gila. Dia nggak sebut nama. Dia mengatakan pendeta yang begini-begini, baru dibilangnya apa gitu. Dia nggak pernah nyebut nama. Tapi kalau apologet lain seperti Elia Maron, RK, Mantap Pisau, dia langsung sebut nama. Edis begini. Suka itu ngomongin orang. Itu apologet macam apa sih? Kalau kamu tidak memahami ini, maka kamu tidak diselamatkan. Itu yang saya tidak setuju. Bahkan Itu saya tingkat katakan, kedalaman iman, Bang. Orang yang di luar, di atas, ketika abang menginjili orang, kamu percaya Yesus adalah Tuhan, ketika dia percaya masih di situ, berarti imannya masih. Nah, aku setuju sama Pak Dede nih. LSTP melepaskan tawanan dan itu harus tanggung jawab kita semua. Iya, harusnya di situ. Kalau apologet yang followernya kecil, bukan follower sih, penontonnya kecil, Elia Miron, Mata Pisau, RK, ya harusnya apa yang udah ditangkap Edis itu ya, udah dijala sama Edis itu yang harusnya mereka bina. Ini kok malah pembinaannya yang mau dibina. Sombongnya bukan main ini. Makhluk apa ini, anak-anak muda yang masih apa ini, kesombongannya masih tingkat tinggi. Begini, kan iman itu bertumbuh seperti biji sesawi. iya, maksud saya begini, Nah, biar saya selesaikan dikit ya. Ketika gini Bang. Ini gak jaminan banyak penonton itu yang benar. Oke, benar, gak jaminan. Terus yang menjadi jaminan itu apa? Masa penonton kecil yang jadi rujukan? Orang kalau udah gak menarik lagi, kayak siapa namanya, itu Ustadz apa itu, waktu debat sama Edis dia jadi rame roomnya. Setelah lama dia nggak berdebat sama Edis, sepi lagi roomnya. Akhirnya apa? Balik lagi ke tempat Edis cari nama. Ini, ketika dia udah jadi Kristen berkembang ya, Tritunggal itu harus dijelaskan, jangan dihindari. Saya Itulah iman yang bertumbuh. saya tidak mengatakan itu El. Yang saya Kenapa Yusuf yang sempat penontonnya sampai 20k, pernah 30k, pernah setelah berdebat medis, terakhir entah hampir sebulan nggak berdebat, sepi lagi. Kenapa? Itu karena dia sudah tidak menarik. katakan adalah Kodian ketika dulu, seseorang Pak. memaksakan bahwa dia harus menganut paham Tritunggal, dia Nah, harus dong. harus. Nah, ini yang saya tidak sepakat. Kamu harus mengakui Yesus begini, dia punya duinatur. Apa ini? 22 hari lagi tahun 2006 sesama Kristen masih bingung tentang konsep ketuhanan. Bukan bingung, ini berdebat hal yang penting. Nggak seperti kalian asal ngangguk-ngangguk. Dia punya begini, harus paham Kalau dia mendalami imannya, Bang, kalau dia mendalami imannya, Bang, lebih dalam, di atasmu, ketika baru awal Menurut kenal saya, Tuhan, makanya mungkin. gantian El. Tadi kan kamu udah Iman menurut si R ini memahami bagaimana ketertunggalan Allah. Iman menurut Edis ini bagaimana supaya hidup kita seperti Tuhan Yesus, berbuat seperti Tuhan Yesus. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Ini berbicara hipostasis union, ini berbicara tentang penerapan ajaran gitu. Ini masih bahas-bahas konsep, itu yang menyelamatkan. Sedangkan ini yang menyelamatkan itu perilaku perbuatan. Tadi kan kamu udah bicara, ini maknanya begini El. Tingkat keselamatan itu tidak di situ El. Tingkat keselamatan itu adalah di mana dia mencintai Yesus dengan cara bagaimana? Dengan cara Dari orang hidup Padang. seperti bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dia dijadikan Yesus sebagai teladannya. Dia mirip dengan Yesus. Kalian lihat ini wajahnya. Kata Edis TV supaya kita itu mirip seperti Tuhan Yesus. Dia geleng-geleng kepala loh.
bukan dogma-dogma yang seperti itu. Bahkan saya katakan, bahkan jika dia membuang segala dogma-dogma Duinatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah, asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus, dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan. Justru kalau kita dogma-dogma ini kita buang, Oneness bersatu sama Tritunggal, bersatu sama Saksi Jehovah, jadi bahasa Alkitab ya, langsung Injil sederhana, nggak ada lagi yang bertentangan. Elia, Kristen makin kuat. tetap diselamatkan. Ya nggak apa-apa, Bang Edis jadi penilai untuk mereka tetap diselamatkan, itu urusan Bang Edis. Saya nggak punya hak untuk mereka bilang selamat atau tidak. Baiklah, dalam di situ kita mungkin Kalau mau berbeda. jadi, kalau dia mau menjadi seorang Kristen semakin Ya, ini kan dogma itu buatan pemimpin gereja, betul itu buatan pemimpin gereja. Jadi Elia ini tadi dia katanya, masa kita harus menghilangkan atau mengabaikan bapak-bapak gereja yang sudah martir memberikan pengajaran, sudah berjuang sampai mati, dibunuh dan sebagainya katanya. Seolah-olah bapak gereja itu kenal sama dia. Padahal bapak gereja itu membela tentang kitab, bukan tentang dogma. dia mendalami imannya, namanya juga biji sesawi yang bertumbuh itu gimana sih? Iman yang bertumbuh itu ya pasti mendalami semua apa yang dirumuskan dalam iman itu, termasuk Tritunggal. Nah sikap kita, kalau dia memang mendalami iman, kalau imanmu nggak bertumbuh, kamu selamat nggak? Mungkin nggak iman yang kalau dia Iman yang nggak bertumbuh itu menurut saya dibuktikan dari seseorang itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus. ya semakin mirip dengan Tuhan Yesus yang bagaimana? Tuhan Yang Yesus yang ada merendahkan dalam dirinya, Bible. kan? Iya, yang merendahkan dirinya, yang taat yang kepada Bapa di walaupun dalam surga. rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia yang rendah hati itu, dia yang di surga telah datang ke dunia ini, dia yang telah berkorban padahal dia tidak berdosa dibuat jadi dosa. Itu dogma semua enggak itu? Itu bukan dogma, itu ada bukan dalam dogma, Bible. Yang tidak ada ya dalam Allah, Bible itu itu ada dalam hipostasis Bible. union, kemudian duinatur, itu yang nggak ada. Bang, istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya Cuma saya bilang kalau nggak ada, nafasnya kenapa itu kita ada. harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Tapi kau terlalu memaksakan Elia. Kau makanya perlu jam terbang. Kau debat-debat dulu sama Yusuf PI, sama Yusuf Mansur. Semua kau debati dulu biar kau terbentur kau sama dogmamu nanti. kitab itu. Para bapak-bapak gereja mengatasi kebingungan orang atas apa yang ada dalam Alkitab ini, yaitu dengan memberikan istilah-istilah itu, agar melalui istilah itu Katanya tadi Yesus setara sama dengan Bapa. Itu secara dogma katanya kesetaraan, tidak ada lebih rendah lebih tinggi. Jadi kalau nanti orang Islam bertanya, Yesus berdoa kepada siapa, Elia? Kepada Bapa di sorga. Terus Yesus itu diberikan kuasa di surga dan di bumi itu dari siapa, Elia? Pemberi kuasa sama penerima kuasa mana lebih tinggi, Elia? Kau terbentur di situ, nanti kau debat kalau sama Islam. kita mengerti apa makna dari apa yang disampaikan Alkitab ini. Kita harus fair lah dengan itu. Itu Oke, hanya kita kasih contoh, Bang. Kalau begitu kita kasih contoh-contoh L. Karena kan banyak begitu sekte ya dalam kekristenan ya. Justru malah saya ini ingin menghilangkan segala sekte. Tuh, dia mau menghilangkan segala sekte supaya Kristen itu justru jadi bersatu. Hal-hal yang kecil itu bukan harus dibesar-besarkan. Kayak Tritunggal perang sama Oneness. Apa sih yang diperangkan Tritunggal sama Oneness? Cuman masalah Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Bisa jadi bergaduh, berantem, berlarut-larut di komal, saling hina. Itu apa coba? Ya, sekarang begini, kita kasih nggak contoh. boleh gitulah. Memang Kita kasih itu contoh. otoritas Tuhan itu. Iya, makanya maksud saya begini El. Misal nih, ada seseorang berpaham Oneness. Lihat, banyak kali minum saya lihat dari tadi. Jadi teringat Kita kenapa sama-sama ya? sepakat bahwa memang paham mereka itu memang udah nggak waras lah. Udah nggak waras. Saya sepakat itu. Begini, orang berpaham Oneness karena Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Orang pahamnya seperti itu tuh. Tetapi dia begitu mengasihi Yesus. Dia begitu mengasihi Yesus. Dia hidup ingin seperti Yesus hidup. Yesus tidak makan babi, dia nggak makan babi. Yesus memelihara hari Sabat, dia memelihara hari Sabat. Yesus misalnya
melaksanakan hukum-hukum Taurat, dia melaksanakan hukum-hukum Taurat, misal itu, tapi dia berpaham honest, dia berpikir bahwa Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Menurut saya, pemahaman saya, dia akan tetap diselamatkan. Nggak apa-apa kalau Bang Edis mau Ini jadi menurut hakim saya. buat mereka, nggak apa-apa. Bahkan yang kalian klaim katanya saksi Yehova lah, begini dan lain sebagainya, menganggap Yesus lebih rendah daripada Bapa, menganggap Bapa lebih besar daripada Yesus. Asal dia hidup segambar dengan Yesus, menurut saya dia akan diselamatkan. Nggak peduli dia mau berpandangan seperti apa, karena hal-hal seperti itu memang di luar ini kita, bukan di luar kesanggupan kita kok sebenarnya. Bicara-bicara hal kosmik itu di luar. Kita nggak memahami hal-hal bagaimana Yesus sebelum inkarnasi. Tapi kan itu udah hal-hal yang dikatakan kosmik. dalam kita. Bagaimana nanti kalau Yesus turun bukan dalam bentuk Tritunggal lagi, ada lagi bentuk yang lain? Gimana ya? Mana bisa kau sanggup itu? Kan udah dikasih tahu dalam Alkitab. Justru kita yang nggak mengerti hal kosmik itu bisa mengerti sejauh apa yang Allah wahyukan, nggak lebih dari situ kok. Itu doang. Nah, apa yang diwahyukan dalam kitab ini ya kita kasih tahu. Kita nggak sedang bahas Allah di surga itu bangkunya seperti apa ya, dia bertata di sana seperti apa bentukannya. Kita nggak bahas itu, Bang. Tapi sejauh apa yang dikatakan Alkitab, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu dikatakan Alkitab. Maka kita menjelaskan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Dia dan sebagai orang yang merasa terbebani untuk mengajak orang kepada Yesus, harus kita Pernyataan Edis agak lain kan, asal segambar dengan Yesus. Ya iyalah Bang, tujuan Yesus supaya kita itu hidup seperti apa yang diperintahkan. Kalau kita hidup seperti yang diperintahkan ya berarti segambar dengan Yesus, ya pasti otomatis diselamatkan dong. Bahkan tanpa kita mesti tahu hubungan relasi Yesus Bapa dan Roh Kudus pun itu tetap diselamatkan, karena bukan poinnya bukan di situ. Kenapa nggak diselamatkan sih Bang? Cuman Elia Meron lah. Dari tadi nggak berani mengatakan diselamatkan. Itu adalah kita bukan hakim. Jadi kalau kau nggak yakin diselamatkan, ngapain kau berikan pengajaran? Elia Meron, kau perlu belajar lagi dek. jawabkan ini artinya apa? Bukan menghindarkan mereka dari penjelasan itu. Nah, ketika mereka meminta pertanggungjawaban atas hal ini, maka mereka bisa mengerti atau tidak mengerti. Kalau mereka belum mengerti, Tuh kata Teword Itane, mau masuk surga hidup kekal, masuk STT, belajar menguasai mitologi, narasi, Elia kiamat. Iyalah, masa mau masuk surga harus masuk STT, belajar ilmu teologi? Ya konyol ini Elia nih. Ini sebenarnya Elia ini udah makin ngawur. Sebenarnya tujuan Elia naik ke rumah Edis ini kalian tahu nggak sih kenapa? Bukan karena Edis mengata Yesus punya Tuhan, bukan. Itu kemarin udah sepakat ya. Karena Edis mengatakan Yesus lebih rendah dari Bapa. Itu dia ngamuk-ngamuk itu, naik ke rumah RK ngamuk-ngamuk kan. Aku udah gerem kali loh sama Edis itu. Kok dia bilang Yesus lebih rendah dari Bapa? Tahu apa yang terjadi setelah Elia Meron naik ke rumah Edis? Tahu apa yang terjadi? Ia mengiyakan Yesus sebagai inkarnasi dari firman memang lebih rendah dari Bapa. Harusnya kan selesai debat kan. Ini ditambah-tambahi lagi debat yang lain. Makanya ini sebenarnya tujuan Elia ini apa sih nyerang Edis? Coba. Padahal yang dipermasalahkannya itu tadi, Yesus lebih rendah dari Bapa. Setelah dijelaskan Edis, harusnya selesai dong. Karena dia udah mengiyakan. Dia kembali lagi ke rumah lain lagi bicaranya. Makanya nih orang, aku heran nih orang ini kenapa sih orang ini. ya nggak apa-apa.